Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua tetap semangat, sehat, percaya kepada Tuhan. Jangan ambil jalan pintas, jangan berkeputusasaan, jangan tawar hati, jangan juga dikuasai kegelisahan yang berkepanjangan, jangan juga khawatir berkepanjangan, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Lihat burung-burung di udara dia pelihara, lihat bunga bakung di padang dia dandani begitu rupa, apalagi saudara dan saya. Pasti dia pelihara karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Baik, puji Tuhan, saya akan membacakan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-26 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Yesus menjadikan dia sebagai gembala yang baik dan dia menginginkan kita sebagai umatnya juga menjadi domba yang baik. Domba yang baik harus percaya kepada Tuhan. Domba yang baik harus mendengar suara Tuhan. Domba yang baik harus mengikuti tuntunan, bimbingan, dan arahan daripada Sang Gembala, yaitu Yesus juru mudi dan juru selamat kehidupan saudara dan saya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di ayat 26 sampai 29, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Nya, maka Tuhan berjanji Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan menjagai kita. Dia akan melindungi kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah memberikan ular beracun kepada anak-anaknya yang minta roti. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Masa depan yang Dia berikan bukanlah rancangan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menuntun. Dia selalu menggendong. Dia memegang tangan kita. Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita pertolongan pada waktunya. Bahkan jauh lebih dari itu, Dia melatih kita untuk kita mengandalkan Tuhan seutuhnya atas hidup ini. Kemarin saya mendengar bahwa ada seorang laki-laki, dia mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah lagi tidak bekerja, kehilangan pekerjaan, tidak lagi punya penghasilan. Dia tidak tahu lagi mau apa dan bagaimana dengan hidupnya, sehingga dia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Saya berdoa dalam situasi masa seperti ini, semua kita anak-anak Tuhan kembali datang kepada Tuhan, membangun kekuatan, membangun keyakinan, membangun pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, Tuhan yang sanggup memberikan solusi. Tapi syaratnya adalah kita percaya bahwa dalam situasi ini sepertinya Tuhan diam, tetapi dalam diamnya Tuhan justru Dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan sesuatu yang terbaik atas hidup kita, atas kota dan bangsa ini. Tuhan sedang memulihkan, Tuhan sedang menghancurkan benteng-benteng pertahanan yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan sedang menghancurkan tanduk-tanduk yang dibangun oleh manusia yang menuju pada kebinasaan. Tuhan rindu semua umat-umat tebusannya percaya berbalik pada jalan-jalan yang jahat. Mari pada pagi hari ini biarlah kita kembali memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ayat 26 sampai 29 dikatakan ada garansi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita memelihara firman-Nya,
Dia menggaransi kita yang pertama, yaitu tentang kehidupan yang kekal. Tidak selama-lamanya kita menderita di dunia ini. Satu hari kelak kita akan sampai pada tujuan akhir, yaitu kehidupan kekal, kebahagiaan yang sesungguhnya, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi sakit hati dan kekecewaan. Ya, ada garansi yang kedua, ayat 28 sampai 29 dikatakan bagian terakhir, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bahkan ayat 29 bagian terakhir dikatakan kembali, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tuhan menggaransi kalau kita tinggal di dalam Dia, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Artinya apa? Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman kalau kita ada di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam aku, karena di luar aku, kata Tuhan, kita tuh gak bisa berbuat apapun. Kita gak bisa melakukan banyak hal. Tuhan jagai kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan pelihara pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita. Tuhan jamin, Tuhan pelihara hidup kita dengan begitu luar biasa. Jadi hari-hari ini membuktikan bahwa tidak ada tempat yang paling aman di luar sana, yaitu kecuali di dalam Tuhan. Apa yang kita bangun, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kerajaan yang masih bisa tergoncangkan hari-hari ini, maka itu akan tergoncangkan. Keluarga kita yang belum dibangun sesuai dengan kerajaan Allah akan tergoncang. Keuangan kita yang dibangun tidak sesuai dengan kerajaan Allah akan tergoncangkan. Hidup kita yang dibangun tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan, itu juga akan digoncangkan. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Tapi kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Oleh sebab itu, biarlah kita mempercayai Tuhan sebagai sang gembala yang baik. Karena gembala yang baik tahu betul tempat makanan yang terbaik untuk domba-dombanya makan. Gembala yang baik tahu betul tempat air, ya, yang tenang, rumput yang hijau, di mana domba-dombanya bisa makan tenang, tidur lelap, istirahat cukup. Ada damai, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan jika ada musuh datang, tongkat gembala itu siap, ya, mengusir. Bahkan sang gembala siap membinasakan setiap musuh-musuh yang menjadi lawan daripada domba-dombanya. Firman Tuhan berkata bahwa iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Tapi Tuhan itu memberikan kehidupan. Iblis itu kalau mengambil, tujuannya untuk menghancurkan. Tapi Tuhan, kalau dia izinkan ada sesuatu yang dia ambil di dalam diri kita, saya mau katakan tujuannya bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diperbaiki, untuk dibenahi, untuk diperbaharui, untuk dijadikan sesuatu yang jauh lebih indah. Jadi saya mau katakan, Tuhan itu bukan Tuhan yang mengambil, Tuhan itu Tuhan yang memberi. Kalau ada yang dia ambil, tujuannya hanya untuk supaya kita bertumbuh, supaya kita berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, supaya kita menjadi satu pribadi yang bertumbuh sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang mengambil. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa kalau hari-hari ini ada yang hilang, pekerjaan kita kah, ya, uang kita kah, kesehatan kita kah, mungkin keluarga kita, kebahagiaan kita hilang, damai sejahtera kita hilang, kerukunan yang sudah kita bangun mungkin hancur. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kalau kita sepakat dengan firman Tuhan, kalau kita deal dengan Tuhan, Tuhan berjanji, ada garansi. Tidak ada yang bisa diambil, tidak ada yang bisa menghancurkan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih dulu berjalan di depan kita, berperang atas setiap lawan-lawan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Hari-hari ini
Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal keuangan, kita harus beresi keuangan kita. Apa yang firman Tuhan katakan tentang keluarga, kita harus beresi keluarga kita. Apa yang Tuhan katakan tentang bagaimana tentang makan minum, kesehatan kita, kita juga harus menata pola makan kita, pola hidup kita. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, tentang pikiran kita, tentang karakter kita, biarlah kita juga harus menatanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kita tetap tenang, kita tetap kuat, kita tidak tergoncangkan, karena Tuhan yang menggaransi kehidupan kita. Saudara, lewat khotbah beberapa minggu yang lalu, kita mendengar bahwa ada 3 tipe manusia, yaitu manusia duniawi, manusia manusiawi, dan juga manusia yang hidup secara ilahi, ya. Kalau manusia duniawi ini sudah pasti manusia yang menolak Tuhan, tidak mau menerima kebenaran. Pokoknya apa yang dilakukan selalu bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan, itu manusia duniawi. Tapi manusia yang hidup secara manusiawi adalah manusia yang dianggap wajar. Kalau disakiti, kecewa itu wajar. Kalau dilukai, sakit hati itu wajar. Ya. Kalau difitnah, membenci itu wajar. Ya, ada kewajaran-kewajaran yang masih diberlakukan di area itu, ya. Kalau dia bekerja keras, dia pasti dapat untung, itu wajar gitu ya. Tapi ternyata ada tipe manusia yang ketiga, yaitu tipe manusia ilahi, yang hidup bukan berdasarkan hanya dari berkat bakul, berkat lumbung, tetapi berkat yang datangnya dari surga. Ini manusia ilahi. Manusia ilahi adalah manusia yang mampu sungguh-sungguh mengampuni musuh-musuhnya, bahkan mampu mendoakan setiap orang yang menyakiti dan melukai hidupnya. Orang yang mampu melakukan segala sesuatunya dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Orang yang sudah mulai terus bergumul untuk area manusia lamanya terus menerus mati. Tidak lagi punya niat untuk membalas, tidak lagi punya niat untuk menghakimi, tidak lagi punya niat untuk mengukur seseorang, tidak ada lagi niat untuk menyenangkan diri sendiri, tidak lagi punya kepentingan-kepentingan pribadi. Yang dia inginkan hanya bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, membangun hidupnya di hadapan Tuhan, dan membangun hidupnya bagi orang lain. Itu saja yang dia inginkan. Nah, ini yang harus kita upayakan dan kita kerjakan. Saya nggak tahu kita sudah sampai di mana. Apakah kita sudah sampai pada manusia yang hidup secara manusiawi, atau kita masih berjuang antara manusiawi dan manusia ilahi. So nggak apa-apa, tetapi yang penting kita mulai mengerti bahwa ternyata yang Tuhan inginkan kita hidup menjadi manusia ilahi, manusia yang mampu memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan memiliki penguasaan diri. Itu manusia ilahi, manusia yang mampu mengampuni, manusia yang mampu mendoakan musuh-musuhnya, manusia yang mampu melakukan segala sesuatunya dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Ini luar biasa. Nah, marilah kita berjuang mencari perkara-perkara yang di atas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggal di dalam Tuhan, berbuah lebih banyak lagi, supaya Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita. Jadilah domba-domba yang baik. Dengarkanlah suara gembalanya. Terus mengejar kekekalan. Karena di situ ada kebahagiaan, ada jaminan, ada garansi. Tuhan akan jagai dan lindungi kita semua. Puji Tuhan, kiranya renungan kita pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Satu hal kata kunci seperti ini, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu, deal dengan Tuhan. Deal dengan firman-Nya. Sepakat berjalan, lihatlah janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.